Beberapa video terakhir dari Fake Architect, kita sering sekali membahas material-material dekorasi terbaru seperti fasad, ceiling, lantai vinil, aksesoris, dan macam-macam itu semua. Rata-rata materialnya tuh tipis-tipis seperti ini. Nih. Lalu mana sih yang lebih baik, material tipis atau material yang tebal? Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke guys, saya akan membahas satu persatu ya. Kita akan membagi menjadi 3 kategori untuk jenis-jenis material ini. Yang pertama adalah untuk sisi bawah atau materialnya untuk lantai. Dan yang kedua adalah sisi samping, tembok, dinding, sekeliling. Yang ketiga adalah sisi atas atau atap, plafon, dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas satu-satu dari sisi bawah. Apa aja material lantai yang paling baik? Untuk material lantai ada 2 jenis. Yang pertama memang untuk dalam ruangan, indoor, dan juga yang satunya adalah untuk luar ruangan atau outdoor. Untuk outdoor itu kalian bisa menggunakan kayu-kayu decking seperti ini. Nih, kurang lebih. Dan juga bisa kalian menggunakan keramik seperti ini. Mau keramik granit sembarang. Untuk dalam rumah, kalian juga bisa memilih atau menggunakan produk-produk keramik dan juga lantai kayu. Mau vinil, SPC, laminate, bebas. Saran dari Fake Architect adalah kalian harus memilih material yang tebal. Harus tebal. Kenapa? Semakin tebal akan semakin baik tingkat ketahanan materialnya itu sendiri. Satu alasan kenapa kalian harus memilih produk lantai yang tebal. Kenapa? Karena ingat, lantai ini trafficnya tinggi, lalu lintasnya padat, aktivitasnya besar. Ada yang geser-geser barang, ditumpukin barang macam-macam, lemari berat, meja dapur, meja island table, dan lain sebagainya. Kalau material kalian terlalu tipis, itu gampang robek, gampang pecah, dan lain sebagainya. Dan kalau bisa guys, kalian juga memilih produk-produk ini sesuai dengan fungsinya. Kalau memang untuk material indoor, ya pasang di indoor. Untuk material outdoor, ya pasang di outdoor. Jangan dibolak-balik. Ojo ngeyel, wis salah. Kalau kalian ngeyel, resiko ditanggung penonton. Oke? Sekarang kita lanjut ke material-material untuk sisi samping atau dinding, tembok, dan lain sebagainya. Untuk material dinding atau material sisi kanan kiri itu macamnya banyak sekali. Ada yang tebal, ada yang tipis. Sembarang, kalian suka-suka aja mau pakai yang mana. Karena aktivitasnya juga nggak terlalu diinjak-injak kan. Gimana caranya nginjak di tembok ya? Spiderman. Oke, ya kalau Spiderman ya harus yang padat sih. Jadi kalian bisa menggunakan yang pertama ya pasti semen. Pelapis dekorasinya kalian bisa menggunakan keramik. Ini udah umum sekali, banyak sekali dipakai ya untuk kamar mandi, untuk dinding luar. Yang terbaru kalian bisa menggunakan wood panel, wall panel kayak gini-gini yang motifnya kayu-kayu atau PVC bahannya dan lain sebagainya. Lalu kalian juga bisa menggunakan batu alam. Batu alam ini ada yang asli, ada yang tipis-tipis seperti ini. Dan yang terakhir kalian bisa menggunakan ornamen-ornamen kayu lagi yang tipis-tipis seperti ini. Kita akan kasih tahu tips triknya gimana caranya menentukan produk yang baik dan benar. Yang pertama yang kalian harus pastikan adalah itu dilihat dari fungsinya. Atau kalian maunya itu materialnya tuh seperti apa? Naik turun, timbul, atau flat. Nah, itu kalian harus tentukan dulu. Yang kedua, kalian kalau saat memilih produk itu pastikan juga ada rongganya seperti ini apa tidak. Kalau berongga seperti ini, nah ini model-modelnya bisa dibilang kayak hollow, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau berongga, kalian harus pilih yang tebal. Kenapa? Kalau terjadi benturan, misal kata anak-anak kita main bola, nendang-nendang, atau kena pel-pelan, ya kan? List aksesoris itu juga termasuk. Meja makan yang mepet-mepet ke tembok dan kita masih bisa geser-geser. Itu kalian harus menggunakan material-material yang tebal karena ada benturan. Kalau mau tipis itu nggak apa-apa. Tapi kalian pilih yang padat-padat kayak gini. Nih, ini ada nih yang tipis-tipis saya padat. Nih, ini kan tipis nih. Ini ada rongganya. Ini juga tebal gitu. Sebisa mungkin pilih material itu jangan asal murah. Karena murah itu biasanya ada beberapa hal yang dikurang-kurangin. Jangan juga yang terlalu mahal. Karena percuma kalau terlalu mahal fungsinya sama aja atau ya gampang rusak atau apa. Jadi pilih material tuh yang pas. Ini termasuk juga bidang yang harus kalian pasang di lantai berapa. Indoor atau outdoor, itu pilih materialnya. Karena material indoor dan outdoor ini juga berbeda. Kalau seperti ini, yang batu-batu kupas seperti ini bisa indoor, bisa outdoor. Karena tahan cuaca, tahan hujan, tahan sinar UV, segala macamnya. Kalau yang jenis-jenis material wall panel, wood panel ini karena materialnya PVC, dia kalau kena panas matahari dan lain-lain, itu dia sifatnya memuai. Jadi lebih disarankan kalian memasangnya di area indoor. Berikutnya adalah, kalian itu harus dicek nih, ini mau dipasang di lantai berapa? Di atas atau di bawah? Kalau di bawah terserah
terserah kalian mau pakai yang tebel, yang berat-berat, bebas. Mau pakai keramik-keramik kayak gini boleh. Tapi begitu kita sudah ngomongin ornamen atau dekorasi di bagian atas gedung-gedung tinggi, itu kita harus memilih material-material yang tipis. Kalau kalian menggunakan keramik ya di lantai 2, lantai 3, kalian juga bisa mikirkan butuh fondasi yang seberapa kuat untuk bisa menahan beban dari keramik, semen, dan segala pelapis-pelapis lainnya. Ditambah lagi nanti ada batanya juga. Itu sebenarnya muncul beberapa material-material pendukung. Bisa menjadi jawaban. Saya mau pasang di lantai 2, tapi nanti takutnya nggak kuat, nanti malah retak, dinding saya, tembok saya tiba-tiba goyang-goyang. Nah, itu kan bisa membahayakan. Itu kenapa kalau kalian mau dipasang di area-area tinggi, kalian harus memilih produk-produk yang tipis seperti ini ya. Batu kupas ini bisa. Material-material seperti fasad-fasad kayu-kayu yang tipis-tipis gini bisa. Kenapa sih kalau untuk area-area tinggi, Fake Architect lebih menyarankan produk-produk yang tipis? Yang pertama, tidak menambah beban struktur atau dead load. Kalau kalian masang, itu yang pertama juga cepat, ringkes, tidak memakan waktu yang lama, pengaplikasiannya gampang. Kalau misal kata terjadi gempa bumi atau terjadi getaran-getaran dari kanan kiri, ini jatuh nggak apa-apa, karena ringan. Ini ringan, ini dimplok-demplok ini nggak apa-apa guys. Itu beberapa pilihan ya. Kalau kalian menggunakan keramik kayak gini jatuh mabruk, ya ruwet guys gitu ya. Itu sama halnya untuk area sisi atas atau atap. Sekarang kita masuk ke sesi 3. Sekarang di depan saya ini sudah ada beberapa jenis material ceiling yang bisa digunakan untuk menghias rumah kalian jadi lebih mewah. Ini ceiling yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ini dengan bahan yang lumayan tebal ya. Pemasangannya menggunakan rangka. Lalu ada yang seperti ini juga bisa dipasang di area plafon ceiling. Kalian bisa menggunakan batu-batu kupas seperti ini yang memang terbuat dari batu alam. Termasuk juga dengan material-material genteng. Genteng itu ada yang tipis seperti ini. Nih, kalian bisa cek. Nih. Bahkan lentur-lentur seperti ini ya, ini tipis-tipis. Kenapa? Karena ya poinnya sih sama aja. Kalau misal kata terjadi gempa dan lain-lain, itu ya cukup membahayakan lah untuk penghuni rumah. Kalian bisa bayangin nggak kalau kalian ngelihat genteng yang duluan dari tanah liat itu, begitu goyang, ambruk, bleng, kena kepala, gimana? Bocor kepala. Atau masang batu-batu alam asli dipasang di plafon terus tiba-tiba jatuh bleng naik kepala. Nah, itu kan bahaya banget. Itu kenapa lebih disarankan untuk area-area yang gantung yang ada di atas-atas ini, itu kalian memilih produk-produk yang tipis menjadi lebih baik. Untuk material-material seperti ini nih yang ada banyak sekali macamnya, ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti halnya ini batu kupas ini ya, karena ini terbuat dari batu asli jadi perlu perawatan coating. Tapi keunggulannya dia bisa dipasang melengkung. Mau di atas plafon, ini yang saya pegang ini yang pas kebetulan tembus cahaya, jadi bisa menyebarkan sinar di bagian depannya. Dan untuk yang material-material genteng ini juga banyak sekali variasinya, bentuk-bentuknya. Ini semua macam-macam tergantung fungsi dan kebutuhan. Jangan sampai kalian juga itu salah-salah beli. Banyak brand sekarang ini mulai memikirkan kira-kira apalagi ya, barang-barang inovasi apalagi atau kemajuan teknologi apalagi yang bisa dikembangkan untuk material-material sudah ada. Nah, itu kenapa Fake Architect sangat senang sekali untuk sharing-sharing sama kalian semua. Dan satu lagi guys, material-material untuk area sisi atas ini bisa dibilang bisa terkena hujan, bisa terkena sinar matahari. Tapi khusus untuk kategori yang seperti ini kan ceiling. Tuh. Nah, ini kan ceiling, jadi ceiling ini memang harus memiliki rangka di bagian atasnya. Baru disekrup-sekrup kayak gitulah ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali genteng juga butuh rangka. Ini juga butuh rangka. Ya rata-rata butuh lah ya. Ini bukan rangka, ini ditemplek noai ini ya. Ditempelkan di tembok bisa, di plafon bisa. Yang numpang dikasih LED di atas jadi lampu ya bisa. Dengan material-material yang baru ini, yang sudah kita jelasin dari awal sampai sekarang, itu pasti bikin rumah kalian itu jadi lebih mewah. Makanya jangan sampai salah pilih material, jangan sampai salah pemasangan. Karena kalau salah pemasangan, ini kan material baru. Pemasangannya juga nggak semua prinsip itu mengeluarkan pemasangan yang baik dan benar. Itu benar-benar harus dicari tahu. Di mana? Di Fake Architect jawabannya. Oke guys, jadi secara keseluruhan kita simpulkan bareng-bareng ya. Untuk area sisi bawah atau lantai, rekomendasi dari Fake Architect adalah kalian harus memilih material yang tebal. Yang kedua adalah untuk sisi pinggir, sisi samping, area tembok, kalian bisa menggunakan tebal dan juga yang tipis. Itu bebas, tergantung dari beberapa faktor yang sudah kita
kita jelasin. Yang ketiga adalah area atas atau atap. Kita lebih menyarankan material-material yang tipis karena ada risiko jatuh kalau ada gempa dan lain sebagainya, getaran-getaran. Ini untuk meminimalisir kecelakaan atau resiko-resiko barang jatuh yang bisa menimpa para penghuni atau kalian sendiri yang bakalan beli material ini. Kurang lebih itu kesimpulannya. Terima kasih buat kalian yang mau request materi apa atau produk apa yang harus kita review. Tulis saja di kolom komentar, atau ada mau pertanyaan-pertanyaan dari barang-barang ini, langsung kita diskusi semua di kolom komentar. Terima kasih, like jika suka, dislike kalau nggak suka. Dengan saya Christian dan di belakang kamera ada Satria. Terima kasih sudah nonton video ini dan bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.